Kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika sepak bola masih brutal, kasar, dan tanpa ampun. Di sanalah berdiri sebuah gunung hidup bernama William Fatty Falk. Bayangkan Sheffield United di akhir abad ke-19 di bawah mistar. Berdiri sosok setinggi hampir 2 meter dengan berat mencapai 150 kg. Dia bukan atlet. Dia adalah tembok raksasa. Legenda mengatakan, dia pernah mematahkan mistar gawang hanya dengan bergelantungan di sana. Dia tidak menangkap bola. Dia menerkamnya bersama dengan penyerang yang berani mendekat. Falk adalah intimidasi dalam bentuk paling murni. Ada cerita di mana dia pernah mengejar wasit dalam keadaan telanjang bulat karena tidak terima dengan keputusan penalti. William Falk mengajarkan satu hal pada dunia, bahwa penjaga gawang bisa menjadi sosok paling menakutkan di muka bumi. Dia bukan menjaga gawang, dia memilikinya. Jika Falk adalah raksasa, maka Hugo Getty adalah seorang nabi bagi aliran sesat penjaga gawang. Argentina memanggilnya El Loco, si gila, dan julukan itu bukan tanpa alasan. Jauh sebelum istilah sweeper menjadi modern di kaki Manuel Neuer, Getty sudah melakukannya di tahun 70-an dengan bandana di kepala dan rambut yang berkibar liar. Dia membenci garis gawang. Baginya, kotak penalti adalah kandang yang terlalu sempit. Getty akan berlari ke tengah lapangan, mendribel bola melewati penyerang lawan, membusungkan dada seolah menantang maut. Dia menjadikan penyelamatan sebagai seni pertunjukan. Dia pernah berkata, "Saya tidak ingin menjadi kiper yang hanya memungut bola dari gawang. Saya ingin menjadi pemain ke-11." Hugo Getty adalah orang pertama yang merobek buku manual penjaga gawang dan membakarnya di tengah lapangan. Bahkan mega bintang Argentina, Lionel Messi tak luput dari kritik olehnya. Hugo pernah mengkritik Messi dengan berkata, "Messi tidak sebaik Cristiano Ronaldo karena bermain di zona nyaman." Hugo Getty melihat Messi terlalu dilindungi, tidak ditendang seperti Maradona, dan tidak menantang diri ke liga lain. Bahkan meragukan Messi sebagai pemain terhebat sepanjang masa meski ia mengakui kehebatan Messi yang sudah berhasil memenangkan banyak penghargaan pribadi dan juara dunia. Dengan kepribadiannya, dengan keberaniannya pantas dia dihuluki El Loco. Lalu, datanglah era karnaval. Era di mana kegilaan dirayakan dengan tawa dan decak kagum. Lihatlah Rene Higuita. Wembley, stadion keramat Inggris, menjadi saksi bisu penghinaan terbesar terhadap logika fisika. Bola melambung ke arahnya. Dia bisa menangkapnya dengan tangan. Itu mudah, itu aman. Tapi Higuita bukan manusia yang mencari aman. Dia melompat, menendang bola dengan tumit di atas kepalanya. The Scorpion Kick atau tendangan kalajengking. Itu bukan penyelamatan. Itu adalah tanda tangan seorang seniman gila. Dia pernah dipenjara, dia berteman dengan kartel, tapi di lapangan, dia adalah raja hiburan. Higuita pernah berkata, "Segala kekaguman saya untuk El Loco." Hugo dan Higuita sama-sama gila, namun saling respek satu sama lain. Higuita menghormati Getty sebagai pionir gaya mainnya dan mengakui kemiripan mereka. Dan akhirnya Higuita menjadi ikon generasi emas timnas Kolombia pada era 90-an. Dan di negara Meksiko, ada Jorge Campos. Julukannya El Brody, tubuhnya kecil untuk ukuran kiper, tidak sampai 170 cm, tapi dia menutupi kekurangannya dengan seragam yang ia desain sendiri. Warna-warni neon yang menyakitkan mata, mencolok, dan flamboyan. Campos adalah anomali sejati. Dia memulai laga sebagai kiper, melakukan penyelamatan akrobatik yang mustahil, kemudian mengganti baju, berlari ke depan, dan menjadi striker yang mencetak gol salto. Dia adalah bukti bahwa sepak bola adalah permainan anak kecil yang dimainkan oleh orang dewasa yang menolak tua. Sebelum kita lanjut ke kiper terakhir, mohon support channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Mari kita lanjut ke kiper terakhir, sang eksekutor dingin, Rogério Ceni. Jika yang lain adalah orang gila yang meledak-ledak, maka pria ini adalah pembunuh berdarah dingin. Di Sao Paulo, Brasil, dia mengubah total hierarki sepak bola. Biasanya, kiper adalah yang paling takut saat tendangan bebas terjadi. Tapi Ceni, dia adalah ancaman itu sendiri. Dengan langkah tenang, dia akan meninggalkan gawangnya yang kosong, berjalan melintasi lapangan, dan mengambil tendangan bebas. 1 gol adalah keberuntungan. 10 gol adalah kebetulan. Tapi 131 gol itu adalah dominasi. Ceni memiliki kaki kanan seorang maestro. Dia bukan lagi benteng terakhir. Dia adalah meriam pertama. Dia membalikkan logika bahwa kiper hanya bertugas mencegah skor. Ceni membuktikan bahwa kiper juga bisa menjadi top skor.
Dia adalah paradoks terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Dan pada akhirnya, mereka menjaga api gairah sepak bola agar tetap menyala. Dan untuk itu, kita berhutang pada kegilaan mereka.